Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3411 sampai bab 3412. Ye Chong menawarkan 1,8 miliar yang dianggap sebagai pemenuhan janjinya dan menghasilkan banyak uang bagi Li Fengzhu. Tawaran itu memicu keributan. Namun, dalam keributan ini, suara kemarahan Zhao Cai terdengar sangat keras. Dia berdiri di sana dengan kemarahan yang tak bisa disembunyikan di bibirnya, mengungkapkan kemarahannya yang besar atas tindakan Ye Chong. "Brengsek, apakah kamu harus melawan kami?" Zhao Cai berteriak. "Mengapa kamu harus membayar 1,8 miliar? Apakah kamu pikir kamu hebat karena kamu memiliki kartu kredit dengan cerukan tanpa batas?" Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Zhao Cai. Namun, Zhao Cai agresif. Dia menunjuk ke arah Ye Chong dan melanjutkan, "Kamu membayar begitu banyak uang hari ini, dan kamu tidak akan bisa membayarnya kembali di masa depan. Apakah kamu ingin menyakiti kami berdua? Apa milikmu, niat? Saya meragukan Anda. Tidak ada kualifikasi untuk menawar sama sekali." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir apakah aku dapat membayarmu kembali. Selain itu, aku tidak tertarik untuk menyakiti keluarga Zhao dan kamu tidak layak mendapatkannya." Zhao Cai memerah karena marah. Melihat penampilan Zhao Cai, Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikannya. Ye Chong berkata kepada pembawa acara, "Mengapa kamu tidak melanjutkan?" Pembawa acara juga terkejut dengan sikap dominan Ye Chong. Dia dengan cepat berkata, "Pertama kali dalam 1,8 miliar, apakah ada kenaikan harga?" Setelah menunggu lama, tidak ada yang menaikkan harga. 1,8 miliar untuk kedua kalinya, tuan rumah berteriak. Zhao Qianqiang duduk di sana, memegang erat kartu penawaran di tangannya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengangkatnya lagi. Karena nilainya jauh melebihi mineral itu sendiri. Kemudian, tuan rumah merobohkan kayu tersebut, palu, mengumumkan bahwa Ye Chong telah berhasil memperoleh aset mineral. Ada sedikit tepuk tangan di wajah banyak orang. Li Fengzhu sedang duduk tidak jauh dari situ. Dia sangat gembira, tetapi wajahnya tidak berani menunjukkannya. Dia hanya mengangguk sedikit, merasa berterima kasih kepada Ye Chong. Zhao Qianqiang sangat marah karena kemunculan Ye Chong merusak semua rencananya. Itu benar. Dia berdiri dan menatap Ye Chong dengan tatapan kejam. Matanya terbakar amarah, dan tinjunya yang terkepal menunjukkan keengganan batinnya dan kemarahan. "Anak muda, aku mengagumi keberanianmu. Beraninya kamu mengganggu Tai Sui, berani melawan keluarga Zhao." Suara Zhao Qianqiang rendah dan penuh ancaman. Dia berdiri, matanya seperti belati, menunjuk langsung ke Ye Chong. Ye Chong berdiri dengan tenang, menghadapi kemarahan Zhao Qianqiang. Dia tidak peduli, "Kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya dia menginginkan mineral dan tidak tertarik melawan keluarga Zhao." Zhao Qianqiang menyipitkan matanya. Wajahnya penuh amarah. "Haha, tidak perlu dijelaskan. Kamu jelas-jelas sengaja melawan keluarga Zhao-ku. Aku akan mengingat dendam ini." Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Mata Zhao Qianqiang beralih ke Li Fengzhu, dengan sedikit kekejaman di matanya. "Li Fengzhu, aku tidak menyangka kamu memiliki tipuan seperti itu.
Zhao Qianqiang berkata dengan dingin. Apakah menurutmu kamu dapat melindungi putrimu dengan menemukan pria ini? Li Fengzu tidak berani berbicara. Zhao Qianqiang berkata dengan dingin, Li Fengzu, izinkan saya memberitahu Anda, semua yang Anda lakukan hari ini akan membuat Anda menyesalinya seumur hidup Anda. Wajah Li Fengzu langsung memucat saat mendengar ancaman Zhao Qianqiang, dan suaranya bergetar. Zhao, Bos Zhao, ini tidak ada hubungannya denganku. Zhao Qianqiang mencibir, benarkah? Zhao, Bos Zhao, kamu melanggar hukum. Kamu tidak bisa melakukan ini. Li Fengzu berkata dengan lemah. Zhao Qianqiang menolaknya. Ilegal, di dunia ini, kekuasaan dan uang adalah hukum. Sebaiknya Anda berpikir jernih dan jangan memaksa saya melakukan apapun. Melihat ini, Ye Chong maju selangkah dan berdiri di depan Li Fengzu. Ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Zhao Qianqiang, jika kamu berani menyentuh rambut Li Fengzu dan putrinya, aku jamin kamu akan membayarnya. Harga? Zhao Qianqiang memandang Ye Chong, dengan sedikit sarkasme muncul di matanya. Wah, tidak heran Li Fengzu berani melawanku. Itu kamu. Haha. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah menurut Anda bisa melindungi mereka hanya karena Anda memenangkan lelang? Kamu terlalu naif. Ye Chong tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya, coba saja. Wajah Zhao Qianqiang menjadi semakin jelek karena marah. Dia tahu bahwa dia tidak akan mendapat manfaat apapun dari berada di sini hari ini. Namun, dia tidak akan membiarkan Ye Chong pergi begitu saja. Saat dia berbicara, ledakan kekacauan memecah keheningan yang asli. Hanya pintu venue yang tiba-tiba terbuka. Sekelompok gangster bersenjatakan tongkat dan rantai mendobrak masuk. Kemunculan mereka langsung membuat venue yang semula sepi menjadi berisik. Tangan bersinar dingin di bawah sinar matahari, membuat semua orang merasa takut. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang mengirim orang-orang ini? Seseorang bertanya dengan panik. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ini pasti anggota keluarga Zhao. Yang lain berkata, inilah kekuatan sebenarnya dari keluarga Zhao. Zhao Qianqiang berdiri di samping, memandangi para gangster ini, dengan senyum dingin di wajahnya. Dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan dingin, lelang telah selesai, dan orang-orang yang tidak relevan dapat pergi. Akan ada lelang pribadi di sini segera. Setelah mendengar kata-kata Zhao Qianqiang, semua orang menjadi semakin panik. Mereka berdiri satu demi satu dan bergegas menuju pintu keluar tempat tersebut, berharap untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini sesegera mungkin. Li Fengzu juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia melihat ke Ye Chong dan Liu Jing, mata penuh kekhawatiran. Kalian berdua, apa yang harus kita lakukan? Zhao Qianqiang akan merugikan kita. Ye Chong tersenyum dan tidak peduli. Dia berkata kepada Li Fengzu, Bos Li, kamu dan Liu Jing pergi dulu. Aku akan menangani semuanya di sini. Liu Jing juga mengangguk setuju. Ayo pergi, Bos Li, Ye Chong bisa menanganinya sendiri. Liu Jing juga tahu bahwa hal-hal kecil ini tidak cukup untuk diurus oleh Ye Chong. Li Fengzu mengangguk, lalu pergi bersama Liu Jing. Zhao Qianqiang memandang mereka berdua dan hanya mencibir tanpa menghentikan mereka. Targetnya adalah Ye Chong.
dan hari ini dia ingin Ye Chong mengetahui konsekuensi dari berani menghadapinya. Zhao Cai, yang berdiri di belakang Zhao Qianqiang, juga menunjukkan senyuman sombong. Selama Ye Chong meninggal, kecantikan akan menjadi miliknya. Segera, semua orang pergi, hanya Ye Chong yang tersisa, dikelilingi oleh sekelompok gangster, serta keluarga Zhao dan putranya. Zhao Qianqiang memandang Ye Chong dan mencibir, "Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beri aku mineralnya dan aku akan mengampunimu." Ye Chong tersenyum. Dia tidak menyangka Zhao Qianqiang akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Ketika Zhao Qianqiang melihat tatapan mengejek Ye Chong, dia tahu bahwa dia tidak akan berkompromi. Zhao Qianqiang mendengus dingin, "Oke, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tetaplah di sini dan tunggu kematian." Setelah mengatakan itu, Zhao Qianqiang membawa Zhao Cai dan meninggalkan tempat itu dengan sikap angkuh. Di tempat tersebut, hanya Ye Chong dan sekelompok gangster yang tersisa. Dan para gangster kecil ini menunjukkan ekspresi garang di wajah mereka, mengayunkan senjata di tangan mereka, dan mengepung Ye Chong. Di sisi lain, di pintu pelelangan, kerumunan orang berkumpul di sini. Setelah mereka keluar dari aula lelang, mereka tidak pergi. Mereka semua ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang tahu bahwa kekuatan dunia bawah tanah ini adalah kekuatan sebenarnya dari keluarga Zhao. Jika tidak, banyak orang tidak akan takut pada keluarga Zhao. Mereka yang berani menantang keluarga Zhao tidak akan pernah berakhir dengan baik. Saya kira Ye Chong ini tidak terkecuali, semua orang berpikir. Pada saat ini, wajah Zhao Cai kembali menunjukkan senyuman bangga. Dia mengikuti Zhao Qianqiang keluar dan mengamati kerumunan, akhirnya mendarat di Liu Jing dan Li Fengzhu. Zhao Cai melangkah maju dan berkata dengan nada mengejek, "Cantik, kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Orang ini sudah mati. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana kalau mengikutiku?" "Omong kosong bagiku lagi. Kamu sudah mati," Liu Jing berkata dengan tidak sabar. Zhao Cai tersenyum dan berkata, "Jangan marah. Saya hanya mengatakan fakta. Anak ini sudah mati." Liu Jing berdiri di sana dengan ekspresi normal. Dia sangat jelas tentang kekuatan Ye Chong dan berkata dengan tenang, "Kamu terlalu meremehkannya." Mendengar ini, Zhao Cai tertawa lebih gila lagi. "Kamu terlalu meremehkannya? Hahaha, dia sudah mati hari ini. Aku bilang begitu, aku tidak tahu. Tidakkah kamu percaya bahwa dengan begitu banyak orang, dia masih bisa bertahan hidup? Jika anak ini tidak mati hari ini, maka aku akan membuatkan seekor anjing untuk dilihat semua orang." Liu Jing menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk memperhatikan kepada Zhao Cai. Dan orang-orang di sekitarnya mulai membicarakannya. Mereka sangat terkesan dengan sumber daya keuangan Ye Chong, namun mereka bahkan lebih kagum dengan kekuatan keluarga Zhao. Dalam pandangan mereka, meskipun Ye Chong kaya, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman keluarga Zhao. Pemuda ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya dan berani melawan keluarga Zhao. Seorang pria paruh baya yang melihatnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benar, keluarga Zhao mengendalikan segalanya di kota ini. Dia mencari kematiannya sendiri. Meskipun mereka sudah mengantisipasi hasilnya,
mereka masih ingin melihat apa yang akan terjadi pada pemuda yang berani menantang keluarga Zhao ini. Zhao Qianqiang menghampiri Li Fengzhu tanpa ekspresi. Li Fengzhu sedikit panik saat ini dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Zhao Qianqiang berkata dengan dingin, "Bos Li, lihat nasib penolong yang Anda temukan. Jika Anda memprovokasi keluarga Zhao kami, hanya ada satu nasib, dan itu adalah kematian." Dia tahu metode keluarga Zhao dan melihat keganasan para gangster itu. Saat ini, dia sedikit menyesal. Apakah dia terlalu mempercayai Ye Chong? Dengan suara gemetar, dia berbisik kepada Liu Jing, "Nona Liu, bisakah Tuan Ye benar-benar mengatasinya?" Liu Jing mengangkat bahu dan menjawab, "Bos Li, apakah Anda tidak melihat betapa kuatnya dia sebelumnya? Tapi, sebelumnya dia hanya berurusan dengan satu orang. Tapi sekarang ada banyak orang." Li Fengzhu bertanya dengan cemas. Liu Jing tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti Ye Chong, dia bukan orang biasa." Zhao Cai mendengar percakapan mereka, dan dia tersenyum lebih liar. "Hahaha, cantik, apakah kamu masih bermimpi? Anak ini tidak akan pernah bermimpi keluar hari ini." Tempat ini, Liu Jing tidak menanggapi Zhao Cai dengan sedikit rasa jijik di matanya. Bagaimana kekuatan Ye Chong berada di luar imajinasi manusia fana ini? Zhao Qianqiang mendengus dingin. Bahkan jika dia bukan orang biasa, dia akan mati hari ini. Jika kamu berani macam-macam dengan keluarga Zhao Ku, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu tempat lelang terbuka. Zhao Qianqiang tertegun sejenak. Mungkin dia tidak menyangka ini akan berakhir secepat ini. Semua orang segera menoleh. Hasilnya, Ye Chong terlihat berjalan keluar, aman dan sehat. Dan penampilannya seperti tamparan keras di wajah Zhao Qianqiang. Sebelum Zhao Qianqiang menyelesaikan apa yang baru saja dia katakan, Ye Chong sudah keluar dengan selamat, dan dia merasakan wajahnya terbakar. Zhao Cai juga tercengang. Dia segera bergegas ke tempat tersebut. Alhasil, Zhao Cai tercengang dengan apa yang dilihatnya di depannya. "Saya melihat bahwa semua gangster kecil itu telah dijatuhkan ke tanah oleh Ye Chong, terbaring berantakan, meratap." Untuk sesaat, pemandangan itu hening. Ye Chong benar-benar membunuh para gangster itu sendirian? Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Ye Chong. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampak lemah ini bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Zhao Qianqiang tidak bisa berkata-kata dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, ini tidak mungkin." Baru setelah Zhao Cai keluar dari sana dengan tercengang. "Apa yang terjadi?" Zhao Qianqiang bertanya pada Zhao Cai. Zhao Cai tergagap. Semuanya, mereka semua jatuh, mereka semua terjatuh. "Apa? Di mana senjatanya? Apakah mereka tidak punya senjata?" Semua orang menarik napas, dan kemudian mereka mengerti mengapa Zhao Qianqiang begitu percaya diri. Mereka sebenarnya punya senjata. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang berani melawan mereka? Tidak ada gunanya sama sekali dan dia terjatuh, kata Zhao Cai. Dia melihat secara spesifik ke arah anak laki-laki yang membawa pistol. Tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan pistolnya. Mendengar ini, Zhao Qianqiang juga tercengang. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini masih manusia? Kamu? Siapa kamu?
Zhao Qianqiang bertanya dengan ngeri. Ye Chong tersenyum dan mengabaikan Zhao Qianqiang. Dia menoleh untuk melihat Zhao Cai dan berkata dengan dingin, "Zhao Cai, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menjadi seekor anjing?" Zhao Cai berdiri di sana, wajahnya memerah dan putih. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chong tidak hanya selamat, tetapi juga mengalahkan seluruh rakyatnya, dan benar-benar mendengar apa yang dia dan Liu Jing katakan. Dia ingin membalas, tetapi ternyata dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Liu Jing tersenyum dan berkata, "Ya, dia memang memiliki permintaan seperti itu. Kalau begitu, kamu harus belajar sekarang." "Apa?" Zhao Cai bertanya, memintanya meniru anjing di depan umum. Kapan dia pernah dipermalukan? "Jika kamu tidak belajar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dari tampilan Ye Chong, sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Zhao Cai tidak berani memprovokasi Ye Chong sekarang. Dia terlihat sangat malu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar takut pada Ye Chong, jadi dia tidak punya pilihan selain meniru anjing menggonggong 2 kali di depan umum. Semua orang di sekitar mereka mencemooh dengan lembut. Zhao Cai sangat malu, dan wajah Zhao Qianqiang juga sama jeleknya. Dia tidak menyangka Ye Chong memiliki kekuatan seperti itu. Hari ini, keluarga Zhao benar-benar membuat orang tertawa sampai mati. Ye Chong tidak terus menatap Zhao Cai. Dia berjalan ke arah Liu Jing dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan lihat milikku." Li Fengzhu juga mengangguk dengan penuh semangat saat ini dulu. Lalu, ketiga orang itu pergi. Hanya sekelompok orang yang terkejut yang tertinggal, melihat ke belakang. Pemuda ini tidak sederhana. Bahkan anggota keluarga Zhao berani melakukannya. Ya, sepertinya kita meremehkannya. Dia tidak hanya memiliki sumber daya keuangan, tetapi dia juga memiliki keterampilan seperti itu. Zhao Cai merasa malu dan malu saat ini, melihat ke belakang ketiga orang itu dengan mata yang kejam. Sampai Zhao Qianqiang memanggilnya, "Masih belum pergi? Apakah Anda ingin tinggal di sini agar merasa malu dan mencolok?" Kemudian, Zhao Qianqiang dan Zhao Cai juga meninggalkan tempat kejadian dengan putus asa. Bersambung.